Baru aja nih, ada sebuah teknologi kecerdasan buatan yang kuat banget. Tiba-tiba kayak nabrak tembok. Tembok yang dibangun sama dua negara. Apa ini artinya era inovasi tanpa batas udah selesai? Nah, pertanyaan ini yang diambil dari sebuah diskusi online kayaknya mewakili banget ya kegelisahan banyak orang. Dan ini bukan lagi soal masa depan loh, ini soal hari ini. Dan untuk pertama kalinya, ini bukan cuma sekedar peringatan. Dunia sekarang ngeliat ada tindakan nyata. Tindakan yang jujur aja bikin geger industri teknologi. Betul sekali, Indonesia dan Malaysia jadi dua negara pertama di dunia yang berani ngeblokir Grok AI-nya Elon Musk. Itu loh chatbot super canggih yang ada di platform X. Pertanyaannya sekarang, kenapa? Oke, jadi kita udah tahu apa yang terjadi. Sekarang kita cari tahu kenapanya. Nah, di balik keputusan besar ini ada satu ancaman yang makin hari makin nyata. Deepfake non-konsensual. Coba dibayangin, foto kamu yang biasa aja tiba-tiba diambil orang terus diubah sama AI jadi konten pornografi dan disebarin gitu aja tanpa izin kamu. Nah, itulah inti masalahnya. Dan yang paling bikin ngeri itu, gampangnya bukan main. Bener-bener cuma butuh satu foto publik dan beberapa kata perintah aja buat bikin konten yang bisa ngerusak hidup orang. Nggak perlu jago ngedit, nggak perlu skill apa-apa, cuma butuh niat jahat. Jadi para regulator ini ngelihat polanya tuh udah parah banget. Penyalahgunaannya macam-macam, mulai dari bikin gambar-gambar eksplisit sampai yang lebih ngeri lagi, ngelibatin anak-anak. Jelas ini pelanggaran berat banget buat keamanan digital kita semua. Oke, kita udah ngomongin teknologinya, peraturannya, tapi jangan lupa, di balik semua ini ada korban beneran, ada manusia. Yuk kita lihat langsung dampaknya. Nah, ini dia. Kisah Kirana ini jadi bukti nyata betapa berbahayanya teknologi ini kalau nggak dikontrol. Dia yang tadinya terbuka di media sosial, malah jadi senjata makan tuan. Jadi ceritanya ada orang asing yang nggak dia kenal sama sekali, ngambil fotonya, terus pakai Grok buat ngubah foto itu jadi konten yang eksplisit. Dan parahnya, disebarin lagi di platform yang sama tempat dia biasa berbagi cerita. Kirana udah ngelakuin semua yang dia bisa. Ganti setting privasi, laporin kontennya. Tapi ya itu kayak yang dia bilang sendiri, nggak ada yang bener-bener berhasil. Platformnya seakan-akan angkat tangan, nggak berdaya. Dan ironisnya, makin dia berusaha ngelaporin dan menghapus gambar-gambar itu, malah makin nyebar. Ini nunjukin banget kalau sistem pelaporan yang ada sekarang itu gagal total. Nah, cerita-cerita kayak yang dialami Kirana inilah yang akhirnya memicu reaksi global. Langkah yang diambil Indonesia dan Malaysia ini bukan cuma kejadian lokal, tapi jadi bagian dari percakapan dunia yang jauh lebih besar. Dan eskalasinya itu cepat banget loh. Cuma dalam 2 hari, 2 negara langsung ngeblok Grok. Nggak lama, Inggris dan Uni Eropa juga ikut turun tangan, mulai investigasi. Kelihatan kan, dunia udah mulai nganggep ini masalah serius. Ibu Mutia Hafid, Menteri Komunikasi kita, juga negasin banget. Kata beliau, ini tuh bukan soal anti teknologi, sama sekali bukan. Ini soal melindungi hak asasi manusia, martabat, dan keamanan kita semua di dunia online. Nah, semua kejadian ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan yang paling mendasar. Sebetulnya, siapa sih yang harus tanggung jawab kalau ada teknologi canggih kayak gini disalahgunain? Jadi di sini ada dua kubu. Di satu sisi ada regulator pemerintah yang nuntut, platform, kalian harus proaktif dong, pasang pengaman, moderasi teknis, jangan cuma nunggu laporan. Nah, di sisi lain, respons dari platformnya dianggap kurang greget. Mereka lebih fokus ke sistem lapor-melapor dari pengguna, yang artinya nunggu ada korban dulu baru bertindak. Dan puncaknya, waktu media sekelas Reuters coba minta komentar, coba minta klarifikasi, perusahaan induknya X, yaitu XAI, ngasih jawaban yang singkat banget dan terus terang kesannya kayak ngeremehin. Jawabannya apa coba? Cuma email otomatis, isinya 2 kata. Legacy Media Lies, alias media jadul bohong. Wow, sikap yang konfrontatif banget ya, yang seolah-olah nutup pintu buat dialog dan malah bikin perdebatan soal tanggung jawab ini jadi makin panas. Dan bentrokan inilah yang jadi cerminan perdebatan utama di internet zaman sekarang, inovasi versus perlindungan. Seberapa kencang kita mau inovasi ini lari, dan di titik mana kita harus bilang stop, cukup demi melindungi masyarakat. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan cuma buat mereka, tapi buat kita semua. Siapa yang harus dikontrol duluan? AI-nya, platform penyedianya, atau manusianya? Jawaban dari pertanyaan inilah yang nantinya bakal nentuin kayak gimana masa depan internet kita semua.